Mungkin namanya aku singkat aja biar juga nggak terlalu lama. Jadi simpelnya kita dari BEM, Univ terutama kita kan di sini melihat kita harus bersifat objektif gitu. Kita tidak boleh memandang dia seorang pribadi, tapi kita lihat jabatannya. Nah, di sini kita bicara ini kan masih kasusnya dalam tahapan tersangka gitu, belum masuk ke pengadilan, belum juga ditahan. Jadi memang masih mengedepankan asas keluarga tak bersalah. Kita belum boleh menjudge beliau secara pribadi, makanya sampai sekarang pun BEM belum pernah berkata koruptor karena memang belum terbukti itu bahasa kasar. Tapi nantinya kalau memang terbukti itu kan jadi masalah kita bersama ya teman-teman ya. Mungkin tadi ada kaitan dengan kita punya fasilitas, kita punya hal-hal lain di Univ yang mungkin masih sangat kurang gitu. Kita kan sekarang udah enak kampus terbesar di Bali dengan jumlah yang paling banyak serta mahasiswanya, tapi kan pada nyatanya sekarang kampus kita pun belum mencerminkan hal tersebut. Jadi harapanku adalah sekarang simpan aja, nanti kalau memang beliau bersalah terbukti ya kita mendoronglah untuk beliau hal-hal yang mungkin bersifat pribadinya, karena kan kalau pidana itu kan bersifat perorangan, bersifat bagi dia seorang antara bukan sebagai rektor. Jadi nanti kalau memang beliau terbukti bersalah ternyata benar ya kita itu untuk ini reformasi lah, kita perbaikan sistem di Udayana, perbaikan sistem segala macam ya, kita benar-benar harus reformasi gitu. Karena kan sekarang kita melihat Udayana ini harusnya bisalah mencerminkan kampus terbesar di Bali. Itu kalau memang beliau nanti ternyata tidak terbukti bersalah atau mungkin memang benar-benar itu cuman ada isu-isu politis di baliknya, ya kita pasti dukung beliau lah. Tapi sekali lagi karena sekarang belum ke pengadilan pun ya kita harus tetap objektif. Kita dari BEM Univ pun terus mengawal kasus ini. Kemarin pun sudah sempat ke kejaksaan, juga udah sempat mendorong juga teman-teman yang lainnya juga untuk kita tetap tidak boleh yang namanya menjudge tuh. Jadi kita harus tetap mengedepankan perkara bersalah, tapi sekali lagi kita tetap bersifat tegas di sini, kita mendukung untuk mengusut tuntas. Jadi kasus ini adalah kasus yang cukup menyayat hati, cukup membuatku sedih karena kan nama kampusku sekarang diinjak-injak, bahkan aku pun keluar Bali, teman-temanku juga setelah lah kita ke SMA pun pasti, aku kan punya grup SMA nih, terus di-tag tuh, rektor korupsi itu banyak lah yang orang-orang ngomongin. Tapi ya sekali lagi karena memang ini kita menjaga nama lembaga kita sendiri, kita menjaga nama Udayana, kita mendukung untuk setuntas, semoga segera terselesaikan kasusnya. Karena kalau makin lama mungkin ada yang kita miring, mungkin cepat dibawa ke pengadilan, mungkin cepat dibuktikan benar kesalahannya, ya mungkin cepat lagi diselesaikan. Mungkin dari aku singkat itu aja. Oke. Mungkin terkait dengan kasus ini saya yakin Padma pasti sangat-sangat paham terhadap apa yang terjadi sebenarnya seperti itu. Nah, kalau tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh Padma, kalau dari saya sendiri dan juga mungkin dari teman-teman BEM FMIPA terkait dengan pendapat mengenai isu yang terjadi ini, yang pertama tentunya kami menyerahkan kepada segala proses yang berlaku, baik itu di ranah hukum ataupun sejenisnya seperti itu. Dan sama seperti yang Padma bilang, tentunya kita harus objektif dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana menanggapi isu tersebut. Dan kalau mungkin dari teman-teman banyak yang bertanya di luar Fakultas MIPA, di dalam Fakultas MIPA, sebenarnya Fakultas MIPA memandang kasus ini itu seperti apa sih gitu. Karena jika kita pahami kadang-kadang Fakultas MIPA itu adalah kurang vokal seperti itu di ranah universitas. Dan saya pahami memang itu yang sering terjadi belakangan ini. Tetapi dari kami BEM MIPA bersama juga dengan BEM PM juga berusaha juga mengawal dan memahami bagaimana kasus ini terjadi seperti itu, dan tetap mengedepankan pada proses hukum yang berlaku. Nah, selain itu kami juga dari BEM MIPA tentunya menyarankan teman-teman khususnya di Fakultas MIPA untuk menyaring juga informasi-informasi yang beredar baik itu di media dan juga mengedepankan yang namanya informasi-informasi yang memang dapat dipercaya seperti itu, dan lebih banyak bagaimana menggali aturan-aturan yang sebenarnya ada gitu, agar di internal kita juga tidak melempar yang jatuhnya akan jadi bumerang seperti itu, yang timbul yang namanya provokasi, kemudian hal-hal yang tidak kondusif di MIPA, sehingga kami lebih menyarankan untuk menjaga kondusivitas di MIPA itu sendiri seperti itu. Tetapi tetap memang kita harus mengawal isu ini sebagai seorang mahasiswa Fakultas MIPA dan umumnya sebagai seorang mahasiswa Universitas Udayana, karena ini berdampak kepada keberlangsungan dari Universitas Udayana, bagaimana nanti ke depannya Udayana kita mendapatkan mahasiswa baru seperti itu, berdampak juga kepada perkembangan prestasi Universitas Udayana dan eksistensi Universitas Udayana. Karena tidak dapat dipungkiri, kita sebagai seorang mahasiswa melekat dalam diri kita adalah
mahasiswa Universitas Udayana. Dan memang kewajiban kita untuk menjaga yang namanya eksistensi dari Universitas Udayana itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Sepatah dua patah kata untuk pemimpin yang ada di Universitas Udayana. Oke. Yang pertama adalah kadang-kadang di organisasi ataupun di sebuah lembaga, bahkan di tingkat biro-biro yang ada di Universitas Udayana sendiri dan unit-unit kerja yang ada di Universitas Udayana sendiri, baik itu dari segi ormawa maupun jajaran birokrasinya, dari jajaran dosennya, hal yang ingin saya sarankan adalah mengenai komunikasi dan penyebaran informasi yang lebih akurat seperti itu. Itu yang masih belum tercapai saat ini di Universitas Udayana itu sendiri. Dan mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu stop be a problem, let's be a solution. Berhentilah menjadi sebuah permasalahan, melemparkan sebuah pertanyaan yang jatuhnya akan menjadi konflik, tetapi cobalah kita memberikan solusi, ide-ide kita dan gagasan-gagasan kita untuk memperbaiki Udayana. Mungkin itu hal singkat yang ingin saya sampaikan. Mantap, Bung. Oke, mungkin dari Fatma pasti lebih mantap lagi nih. Mungkin dari aku yang berclosing statement, mungkin juga yang pertama harapan. Jadi harapanku adalah semoga kedepannya kampus kita tercinta dapat memperbaiki diri, dapat memperbaiki citranya, memperbaiki birokrasinya, karena sekarang selain dari pihak rektorat, kita pun di pihak mahasiswa juga banyak yang bermasalah. Kedepannya aku harapkan dapat bereformasi bersama, kita kawal bersama, semoga seluruh mahasiswa lebih aktif lagi, lebih peka lagi untuk studi Udayana. Dan mungkin untuk closing statement yang lebih spesifik lagi, untuk kawan-kawan semuanya, janganlah menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang mahasiswa yang tidak apa adanya. Jadilah apa adanya, beranilah untuk berpendapat, beranilah untuk bergerak, dan jangan pernah takut untuk melangkah. Karena sebagai seorang mahasiswa, ilmu di kelas tidaklah berguna tanpa kita mengimplementasikannya, baik untuk pengabdian, untuk penelitian, untuk pergerakan maupun untuk hal lain-lainnya. Sekian dari saya dan terima kasih. Om Santi. Om.